Oke. Sudah terlihat ya PPT saya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Nanti tolong kalau ternyata saya terkeluar gitu dari Zoom, tolong dihubungin ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang time series forecasting, terutama untuk pengaplikasian multiple linear regression. Dan di sana di LMS ya sudah saya upload untuk yang minggu 6 dan minggu 7 begitu. Jadi nanti rekan-rekan semua bisa bisa membaca model-model maksudnya PPT-nya, dan ada tambahan referensi ya untuk pengayaan saja, bisa dipahami detail dari Arima, dari Sarima, Arma di sana di Montgomery yang Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. Jadi itu untuk pengayaan saja, bisa dibaca. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode apa sih yang sebenarnya bisa diaplikasikan ketika kita membangun time series forecasting, di mana time series forecasting sangat bergantung dari faktor lag, ya, lag dari historical data. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tentu kita kemarin sudah satu persatu ya bloknya udah mulai dibuka gitu, di unlock, dan pada kesempatan kali ini juga kita nanti mulai bermain dengan multiple linear regression seperti itu. Baik, kita mulai saja ya. Oh ya, ini mengenai tugas lanjutannya. Saya lihat tadi baru 4 kelompok yang mengumpulkan, yang belum upload silahkan diupload ya. Nanti akan saya cek terkait jawaban dari tugas lanjutannya. Mungkin nanti diskusinya ada di akhir ya. Kalian kira-kira ada kendala nggak dalam mengerjakan tugas lanjutan yang kedua ini, begitu. Kita lanjut ke materi dulu. Oh iya, nah sebelum kita lanjut ke materi, ini ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan ini nanti mendukung penyampaian materi saya terkait autocorrelation function, partial autocorrelation function, ataupun correlation analysis, dan wavelet decomposition. Nah, sehingga rekan-rekan semua silahkan ya dibuka ini G-form-nya. Kalian bisa buka tidak? Ini lagi buka atau tidak? Tunggu saya kasih di bentar ya. Saya kasih di sini. Silakan dibuka Google Form-nya. Dan sambil kita menjawab ya, silahkan dijawab berdasarkan pengetahuan kalian dari materi-materi sebelumnya, begitu. Sudah dibuka, rekan-rekan? Ada yang merasa kesulitan membukanya? Ini kalian ngelihat title-nya layout ini nggak? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan, oke. Karena di saya kan ketutupan ya. Baik, sudah dibuka Google Form-nya? Tolong kalau sudah dikabarin ya. Sudah, Bu, gitu. Sudah, Bu. Gimana? Sudah ya? Lagi buka, Bu. Oh, Iya, lagi Bu. buka. Sudah, Bu. Oke. Baik, kalau yang sudah buka bisa diisi dulu data-data awalnya ya.
Nah, ini ada sambil yang rekan-rekan lain membuka, ini ada saya berikan pertanyaan ya. Kira-kira dari gambar dua series ini, yang kiri kan seperti ini ya, trennya sama-sama naik sebenarnya, tapi bisa dilihat di sini variasinya yang berbeda. Nah, menurut kalian dari kedua series ini, mana yang multiplikatif, yang fungsinya perkalian, dan mana yang fungsinya aditif, penambahan. Nah, silahkan dijawab di Google Form tersebut. Jadi, yang mana yang multiplikatif dan yang mana yang aditif. Nah, dari jawaban kalian juga diberikan alasan singkatnya ya. Menurut kalian gimana? Ini bagi rekan-rekan yang baru bergabung, silahkan dibuka Google. Oh, salah. Ini ya, dibuka drive-nya. Dan dijawab ini pertanyaan pertama. Dari kedua series ini, mana yang sifatnya multiplikatif dan mana yang sifatnya aditif gitu. Sekarang kita lanjut. Oh, sorry. Yang kedua, di sini dari 3 sinyal ini, kira-kira komponen apa yang mempengaruhi kenapa sinyal 1 kok bentuknya seperti ini, kalau sinyal 2 seperti ini gitu ya, dan sinyal 3 seperti ini. Ingat, komponen itu ada beberapa macam ya, komponen yang ada di time series. Ada seasonal, ada siklus, ada trend, ada yang random. Nah, untuk yang satu seperti apa komponen yang mempengaruhinya, yang kedua juga seperti apa, ketiga ini yang mana komponennya, dan jangan lupa untuk jawab yang nomor 4. Kira-kira kalau ada pertanyaan tentang stationary time series, itu sinyal yang seperti apa yang bisa dianggap stationary. Stationary artinya dia tetap gitu ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, nah coba dibuat ilustrasinya. Kalau sinyalnya itu stationary, kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah seperti ini, seperti ini, atau bukan tiga-tiganya? Silahkan dijawab. Sertakan alasan singkatnya juga ya. Sudah selesai belum? Belum, Bu. Baik. Belum, Bu.
yang baru datang ya, silahkan catch up, isi ini Google Form-nya untuk menjawab pertanyaan ini. Untuk pertanyaan ini saya ulangi lagi, ini dari 3 gambar ini kira-kira komponen apa sih yang mempengaruhi, komponen time series apa yang mempengaruhi bentukan sinyal ataupun pattern-nya seperti ini begitu. Apakah tren, apakah siklus, apakah season, ataukah random gitu variasinya. Untuk pertanyaan yang nomor 4 dan 5 ini terkait stationary time series. Nah, kalau kalian dengar term tentang stationary time series, apa sih yang ada di gambaran kalian gitu ya, di nomor 4 itu. Silahkan di-describe, dijelaskan. Menurut kalian stationary time series itu time series yang seperti apa? Apakah menyerupai 3 bentuk ini atau tidak? Nah, bila menyerupai ataupun tidak menyerupai, tolong diberikan ilustrasi dari stationary signal. Sudah? Bisa ada gambaran ya? Saya lanjut. Nanti bisa dikerjakan di akhir ya. Nah, sekarang untuk nomor selanjutnya, di nomor 3, ini ada 9 gambar sinyal ya. 9 gambar data historis begitu. Dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, dari sini menurut kalian gambar A itu stationary signal atau non-stationary signal? Nah, ketika kalian determine ini stationary atau non-stationary, alasannya apa? Nah, jadi bisa dikaitkan dengan komponen time series analysis yang kira-kira mungkin mempengaruhi kenapa pattern-nya begini. Jadi bisa jadi jawabannya misalnya ini stationary signal karena menurut saya variasinya tidak begitu besar, misalnya ya. Dan kalau yang ini non-stationary signal karena misalnya nih variasinya abstrak misalnya dan ada outlier. Itu contoh ya, tapi contohnya belum berarti benar gitu ya. Nah, silakan dijelaskan untuk satu persatu. Kira-kira gambar A itu stationary atau non-stationary, kenapa? B juga, C sampai ke I. Saya masih terhubung ya di sini ya. Masih, Bu. Oke, silahkan dikerjakan.
Jadi kalau saya cerita ini datanya ini macam-macam, bukan cuma data daya sebenarnya. Ada data dari Google, differencingnya Google, data Google yang ini strike, jumlah strike dari baseball begitu. Ini penjualan, ini data apa nih namanya, panennya telurnya ayam gitu ya. Kalau yang ini peternakan babi, kalau yang ini data links, dan kalau ini data penjualan bir, kalau yang ini data electricity dari tahun 1960 sampai 1990. Nah, kalau kalian lihat pattern yang seperti ini, menurut kalian judgement-nya apa? Apakah ini data yang stationary atau non-stationary? Alasannya apa? Silakan isi ya, yang baru datang. Kayaknya soalnya cuma 3 kok ya. Oh iya benar. Berapa lama bisa selesai? 10 menit? Iya Bu, kurang lebih 10 menit mungkin Bu. Oke, saya tunggu ya 10 menit ya. Silahkan dikerjakan. Jadi 10 menit lagi di jam 10.50 silahkan disubmit.
Ya, siapa yang raise hand? Ini ya formnya kalau yang baru datang. Ada 6 menit untuk menyelesaikan gitu. Kita ulang lagi pertanyaannya dari awal. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari 2 time series ini, mana menurut kalian yang multiplikatif, mana yang sifatnya aditif? Kenapa? Dipilih dan diberikan alasannya. Terus, itu untuk soal pertama. Ini untuk yang soal kedua. Dari sinyal 3 sinyal ini, menurut kalian komponen apa sih yang mempengaruhi kenapa bentuk gambar sinyal 1 seperti ini, yang sinyal 2 seperti ini, sinyal 3 seperti ini? Kira-kira komponen apa yang mempengaruhi? Komponen time series analysis kan ada 4 ya. Ada fungsi random, ada siklus, ada trend, ada musim. Jadi kalian tentukan juga ini nih stationary atau non-stationary dan kenapa alasannya, komponen apa yang mempengaruhi. Terus nomor 4-nya, tolong di-describe menurut kalian stationary time series itu kondisi sinyal ataupun pattern yang seperti apa sih gitu. Nah, untuk nomor 5-nya, pendukung jawaban nomor 4, silahkan diberikan ilustrasinya. Itu untuk jawaban nomor 2 ya. Nah, ini untuk yang nomor 3, ada 9 gambar berbagai macam sumber dari peternakan, farm, dari Google, dari jumlah strike-nya baseball, penjualan, bir gitu ya. Dan dari sini kalian tentukan sinyal ini nih stationary atau non-stationary, komponen apa yang mempengaruhinya. Jadi itu sebagai alasannya untuk setiap sinyal. Dan pertanyaan pamungkasnya sebenarnya ntar, mana sih, ada nggak sinyal yang menurut kalian stationary di sini? Tiga menit lagi ya.
Sebentar ya, ini kayaknya Zoom saya masih yang biasa, jadi dalam 8 menit akan out gitu ya. Jadi ntar masuk lagi aja mungkin. Rekan-rekan semua, silakan pindah ke Zoom yang sudah ada di chat ya. Baik, Bu. Oke.